masing-masing. Oke, ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Bersiap, berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum memulai juga Ibu mau mengabsen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Durida, apa keterangannya? Sakit. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan sebuah tata tertib di kelas ya. Yang pertama, kalian harus tetap menjaga kelas kondusif ya. Yang kedua, kalian kalau ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jika kalian ingin izin keluar dari kelas, misalnya mau ke toilet, kalian izin terlebih dahulu kepada ibu. Oke, seperti biasa, Ibu akan mengetes kemampuan awal kalian. Sediakan kertas lembar, tulis jawabannya saja. Udah selesai? Oke, yang udah selesai boleh dikumpul sini. Udah semua ya? Oke, baik ya. Kalian sudah melakukan tes awal. Semoga nanti saat belajar kalian bisa menambah atau lebih mampu lagi untuk mengerjakan di akhir ya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai nutrisi. Nanti adakah yang ingat nutrisi itu apa? Contohnya ada apa aja nutrisi? Ada karbohidrat, terus ada mineral. Nah, ketika kalian makan, masuk di manakah makanan yang akan dimakan? Awal mulanya dari mulut. Nah, untuk bisa menjadi energi, makanan itu harus melalui beberapa organ sistem. Ya, ada beberapa organ dalam sistem pencernaan dan ada beberapa proses. Untuk memahaminya, maka pada pagi hari ini kalian akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia, khususnya pada submateri, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan manusia. Mengerti? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian akan diharapkan mampu menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia, menjelaskan fungsi organ-organ juga pada sistem pencernaan, menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan, dan menganalisis proses pencernaan mekanis dan kimia. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan ada 3 penilaian ya yang akan Ibu nilai dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama ada penilaian sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Ada cakupan materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada struktur dan fungsi organ pencernaan. Yang kedua kalian akan belajar mengenai pencernaan. Manfaat belajarnya, kalian akan mengetahui proses pencernaan makanan pada manusia, dan yang kedua kalian akan mengetahui cara makan yang baik dan ya. Ibu tekankan pembelajaran pada pagi hari ini adalah berkelompok. Terus nanti akan ada proses mengamati masalah, dan yang terakhir itu nanti akan ada presentasi. Oke, bagikan dulu LKPD dan bahan ajarnya ya untuk proses kalian berdiskusi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini LKPD dan bahan ajarnya. Dibuka dulu LKPD-nya. Di situ ada petunjuknya. Jangan lupa ditulis nama dan anggota kelompoknya ya. Dibuka pada halaman yang paling depan nih. Bagian orientasi masalah. Seorang balita yang tinggal karena diberikan makan. Kasusnya itu kenapa? Karena seorang ibunya itu memberikan makan yaitu nasi utuh. Jadi bayi berumur 4 bulan sudah diberi nasi utuh. Bayi tersebut mengalami gagal pencernaan ya, sehingga mengakibatkan meninggal. Oke, dari masalah tersebut kalian bisa buat rumusan masalah atau pertanyaan. Dituliskan di LKPD di halaman 4 di bagian merumuskan masalah. Oke, ditulis. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam sebuah pertanyaan, minimal 2 pertanyaan saja. Bagian pendidikan selanjutnya yaitu kalian mencocokkan gambar yang ada di LKPD di halaman 5. Itu kalian cocokkan kotak-kotak tersebut, kalian tulis mana yang mulut, mana yang lambung dengan cara berliterasi. Semuanya berdiskusi ya, akan Ibu nilai nih. Semuanya sudah semua?
sekali. Nah, untuk melakukan sebuah pendidikan tadi juga untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul pada masing-masing kelompok, Ibu minta kalian mengamati video ini ya. Ini ada proses pencernaan pada manusia, tolong ditonton, jangan ribut. Jadi di dalam kerongkongan itu ada Lambung merupakan kantung berotot yang berdinding tebal. Bagian atas lambung dekat hati, lanjutan dari muat lambung disebut kardia, bagian tengah berbentuk kantung disebut fundus, bagian bawah dekat usus disebut pilorus. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi melengkapi tabel-tabel yang ada di LKPD. Oke, dilengkapi di situ. Contohnya ada, nih, tampilkan dulu tabelnya ya. Misalnya ada mulut, strukturnya ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah. Fungsinya untuk mengunyah makanan hingga menjadi lebih kecil. Nah, kelompok 5 itu. Dilengkapi ya. Kalian cari tahu apa sih itu pencernaan mekanis, apa sih itu pencernaan kimiawi, terus organ-organ apa yang terlibat dalam pencernaan mekanis dan kimiawi tersebut. Kelompok 2 udah lengkap? Coba Ibu cek. Oke, udah lengkap ya? Udah semua? Wah, bagus sekali. Berarti kalian sangat berantusias sekali ya. Semuanya udah selesai. Ayo presentasikan hasil diskusi dan penyelidikan kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Organ pencernaan 1, kerongkongan, struktur tenggorokan, diafragma dan lambung, fungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Oke, kerongkongan. Organ pencernaan mulut, struktur gigi, lidah, kelenjar ludah, fungsi mengunyah makanan hingga menjadi kecil. Oke. Organ tempat pencernaan mulut, kelenjar siliva, emalase, pemecah kati amilium menjadi miltosa, enzim pepsin mengubah protein menjadi proteosid, peptide dan polipeptida. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1. Mungkin nanti ada kelompok lain yang mau menanggapi atau menambahkan. Ada? Tidak ada. Untuk kelompok 1 sudah lengkap ya, dari menyebutkan organ pencernaan hingga pencernaan mekanis dan kimiawi. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki saat mempresentasikan, harus lebih jelas lagi membacanya ya, karena salah baca ya. Maksudnya tadi kayak misalnya maltase dibacanya multase apa gimana gitu ya. Bagus sekali. Ibu kira sudah bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekian kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ya. Kalau sudah presentasi, sekarang kalian berdiskusi lagi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Itu ada beberapa soal. Kalian jawab dan sekaligus membuat kesimpulannya. Nanti ada perwakilan setiap kelompok menyampaikan kesimpulan yang diperoleh. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja ya. Nanti akan Ibu tanya ya jawaban dari masing-masing kelompok itu. Kelompok 2 jawabannya apa? Jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah. Agar apa sih? Harusnya mengunyah makanan hingga lembut dapat mencegah Anda tersedak makanan. Oke, agar tidak tersedak ya. Terus juga membantu organ-organ yang lainnya agar tidak bekerja secara ekstra ya. Nomor 2, apa akibatnya jika kita makan tergesa
mengakibatkan diabetes. Mungkin ngunyahnya tidak terlalu lembut ya, tergesa-gesa yang kalian amati itu tidak terlalu lembut, akhirnya nanti akan mengakibatkan lebih cepat lapar ya, akhirnya pengen makan terus, yang akhirnya nanti berujung ke diabetes. Tapi makan tergesa-gesa itu biasanya kenapa? Selain karena diabetes, itu karena apa? Tersedap. Jadi kan nanti kalau kita buru-buru, katup epiglottis itu kan juga untuk meresponnya nanti dia bisa terkejut juga ya. Jadi kita terlalu cepat-cepat akhirnya kita bisa tersedak ya. Bagus sekali. Oke, kalau sudah menjawab semua, Ibu mau minta kalian menyimpulkan. Oke, untuk kelompok 1, kesimpulan apa yang sudah kalian peroleh? Bacakan. Dia dapat mengetahui dari sistem organ pencernaan dan fungsi-fungsi dari sistem organ pencernaan tersebut. Bisa mengetahui? Cara memperoleh makanan dari sistem organ pencernaan dan fungsi dari sistem organ. Oke, kalian bisa tahu bagaimana proses pencernaan dan fungsi-fungsi organ pada sistem pencernaan. Oke, kelompok 4. Kita belajar tentang pencernaan manusia dan fungsi pencernaan manusia. Kita mengetahui apa saja organ yang berperan dan sistem pencernaan, lalu bagaimana pengolahan makanan di dalam tubuh manusia. Oke, pengelolaan atau proses pencernaannya ya, dari yang ukurannya besar hingga molekul yang sangat kecil sekali. Jadi kita harus tahu ya bahwa memberi makan manusia, khususnya balita atau bayi, itu tidak boleh sembarangan karena struktur organnya dan fungsi-fungsi organnya itu belum sempurna. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan nggak apa sih itu sistem pencernaan? Ada yang bisa? Oke, jadi proses mencerna makanan yang bentuknya dari kasar hingga halus bisa agar bisa diserap sari-sari makanannya, itu adalah sistem pencernaan. Dari sini mengerti? Oke, coba awalnya dari mana? Makanan itu di mulut, terus masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, ke habis itu sebesar keluar ke anus, kumpul di mana? Kalau rektumnya udah penuh terisi tinja atau feses, kalian akan merasa apa? Gitu ya. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan kuis lagi. Sediakan kertas lembar, kita kerjakan. Kalau udah dikumpul di sini, yang sudah dikumpul di depan, sudah semua ini? Kuisnya sudah? Oke, bagus sekali. Ibu akan mengadakan refleksi ataupun umpan balik. Ibu menanya, apakah ada materi yang belum dipahami selama proses pembelajaran hari ini? Tidak ya, semuanya paham? Atau ada yang kurang jelas? Jelas, bagus sekali, terima kasih. Adakah hal yang kurang tepat atau harus diperbaiki oleh guru dalam proses pembelajaran? Oke. Masalah waktu? Sudah cukup? Oke, sudah pas ya, baik. Apakah harapan kalian untuk pertemuan berikutnya? Apakah ada model proses pembelajaran yang berbeda gitu selain berkelompok? Ya tergantung materi ya. Kalau materinya ada harus praktikum, tapi kalau materinya tidak ada praktikum ya berarti hanya kelompok begini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, untuk tugas rumah sebagai penugasan tindak lanjut, kalian merangkum materi tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Di buku cetak ada ya. Kurasa sudah cukup. Semoga untuk pertemuan berikutnya kalian lebih aktif lagi, bisa lebih bekerja sama lagi. Bersiap. Berdoa. Mulai. Oke, baik, terima kasih atas bantuan berdoanya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.